Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di AMH Channel. Di video kali ini, kita akan membahas mobil MPV. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas MPV RWD termurah yang paling cocok untuk dijadikan camper van. Kali ini adalah MPV di bawah 100 jutaan buat menginap tanpa harus merubahnya menjadi camper van. Camper van seperti sudah menjadi kebutuhan saat ini. Mereka merombak interior mobilnya senyaman kamar tidur di rumah. Memang sangat keren dan fungsional, tapi tidak semua orang bisa atau mau merubah mobilnya seperti itu. Bisa karena budget atau memang hanya tidak ingin saja merubahnya. Nah, buat yang tidak ingin merubah mobilnya, tapi suka mengajak keluarga menginap ala camper van untuk sekedar melepas penat dari rutinitas, ini dia rekomendasi mobil di bawah 100 juta yang paling pas menurut kami. Yang pertama ada Toyota Noah tahun 2004. Mobil ini adalah produk Toyota yang memulai debutnya pada November tahun 2001. Kelasnya sama dengan Nissan Serena, tapi dia hadir sebagai unit CBU dengan beberapa opsi fitur yang berbeda. Perbedaan fitur ini juga jadi salah satu penyebab rentang harga bekasnya bisa sangat jauh, antara 60 jutaan sampai 100 jutaan. Namun opsi fitur terendah pun, mobil boxy ini tetap menawarkan kenyamanan dan kabin yang fleksibel. Dia juga punya opsi fitur kursi captain seat dan double sunroof. Kalau teman-teman bisa mendapatkan unit dengan fitur seperti ini di bawah 100 juta, pastinya akan lebih menguntungkan. Dibawa bermalam di spot-spot bagus, rasanya pasti lebih menyenangkan, karena kita bisa melihat suasana malam lebih jelas lewat double sunroof-nya. Mobil ini memakai mesin 1AZ FSE 1998cc 4 silinder MPI, tenaganya 156 horsepower, torsinya 186 Nm, transmisinya CVT 4 speed, dan dia berpenggerak roda depan. Untuk konsumsi BBM-nya sekitar 7-8 km per liter dalam kota dan 9-10 km per liter luar kota. Fitur yang ditawarkan antara lain adalah All Auto Power Window, Electric Retractable Mirror, Tilt Steering, Power Sliding Door sebelah kiri, AC Digital Auto Climate, Double Sunroof, Dual SRS Airbag, dan remnya sudah ABS. Mobil ini panjangnya 4,58 meter, lebar 1,695 meter, dan tingginya 1,85 meter. Cukup luas untuk sebuah mobil boxy. Mekanisme pelipatan kursinya tidak terlalu memakan space. Pelipatan kursi baris ketiganya mirip kursi Innova, sedangkan kursi tengahnya bisa dilipat ke depan. Jadi ketika semua kursi dilipat, dia bisa memuat matras ukuran 180 x 120 cm. Saat semua kursi diaktifkan, kita masih bisa mendapatkan legroom yang lega sampai baris ketiga. Akomodasi kabinnya pun juga bagus, karena banyak sekali laci penyimpanannya. AC-nya sudah ada di setiap baris kursi, dan kursi depannya sudah ada armrest kiri kanan. Jadi untuk perjalanan jauh sekalipun, dia tidak bikin pegal. Dan dia menganut desain wall-through cabin, di mana akses dari kursi depan sampai belakang bisa dilakukan dengan mudah. Ini tentunya jadi fitur yang sangat disukai anak-anak, karena mereka bisa leluasa bergerak. Karena ini merek Toyota, mesinnya cukup bandel, suspensinya nyaman, kabinnya kedap, dia juga bisa dimuat hingga 8 orang. Urusan spare part dia masih tersedia, walaupun mencarinya tidak semudah merek Toyota lainnya. Kekurangannya, dia berpenggerak roda depan, di mana dia tidak bisa leluasa hunting spot-spot bermalam yang bagus. Buat yang tinggal di luar Jawa, harus mikir 2 kali untuk merawatnya, walaupun ini merek Toyota. Ground clearance-nya hanya 15,5 cm, di mana dia harus sangat berhati-hati mencari jalan yang pas saat berpetualang. Jangan sampai dipaksa ke jalan yang rusak parah atau yang berpasir lepas. Mobil ini tidak banyak tersedia di pasaran, dan sebaiknya cari unit dengan opsi fitur double sunroof biar petualangannya lebih berkesan. Harganya saat ini dimulai dari sekitar 90 juta rupiah. Kalau untuk pajaknya sekitar 3,4 juta rupiah. Pilihan yang kedua adalah Nissan Serena HWS tahun 2005. Nissan Serena adalah MPV boxy mewah termurah yang termasuk paling mudah dirawat. Perawatannya lebih mudah dibandingkan Toyota Noah, karena dia memang dimasukkan oleh ATPM langsung, bukan dari importer umum, sehingga spare part-nya sudah disiapkan ATPM. Banyak yang tidak suka dengan Serena karena konsumsi BBM-nya dianggap boros, dan spare part-nya ini harganya cukup mahal. Jadi apakah Serena HWS ini masih layak dibeli? Buat teman-teman yang suka menginap di mobil bersama keluarga, tapi tidak ingin sampai merubah mobil menjadi camper van, dengan budget terbatas, solusi terbaiknya salah satunya adalah Nissan Serena C24 ini. Dia memang tidak punya sunroof, tapi dia punya desain kursi yang bisa dimanfaatkan maksimal untuk bermalam. Semua senderan kursinya bisa dibikin sampai rata, jadi tidak perlu lagi tambahan matras. Suspensi Serena terkait
terkenal sangat empuk, tidak akan bikin kita mudah capek saat perjalanan jauh. Ditambah lagi, kabinnya sangat kedap. Bukan hanya untuk kebutuhan menginap saja, untuk pemakaian sehari-hari pun kursinya juga juara. Busanya empuk, sudah model captain seat, dan legroomnya sangat lapang sampai baris ketiga. Dia juga mengusung desain wall-through cabin, di mana akses dari kursi depan sampai belakang bisa dilakukan dengan mudah. Serena C24 memakai mesin QR20DE 2000cc 4 silinder CVT-C, tenaganya 150 horsepower, torsinya 200 Nm, transmisinya matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 5-6 km per liter saja, dan luar kota sekitar 8-9 km per liter. Fitur yang ditawarkan antara lain adalah electric retractable mirror, tilt steering, power sliding door sebelah kiri, AC digital auto climate, dual SR airbag, dan remnya sudah ABS. Yang perlu diperhatikan dari mobil ini mungkin hanya suspensi dan transmisinya. Di bagian ini cukup banyak ditemukan kasus, tapi ini bukan bawaan ya teman-teman, biasanya hanya masa pakai saja. Nissan Serena HWS tahun 2004 ini sekarang harganya paling murah sekitar 72 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2,8 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan beralih ke penggerak roda belakang. Pilihan yang pertama adalah Nissan Serena C23 tahun 1996. Ini adalah kakaknya Serena C24, yaitu C23. Perbedaan yang mendasar dengan adiknya adalah dia berpenggerak roda belakang. Penghobi menginap di mobil berpengalaman tentunya lebih suka MPV berpenggerak roda belakang, karena lebih bisa diajak menjelajah ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh mobil berpenggerak roda depan. Serena C23 ini sebenarnya punya dua tipe mesin, yang dibedakan berdasarkan tahun pembuatannya. Tahun 1996 sampai 1998 dia memakai mesin 2000cc dengan tipe SGL. Kemudian di tahun 1998 sampai 1999 muncul varian termurah yaitu tipe SGX bermesin 1600cc. Keduanya saat ini harga bekasnya mirip-mirip saja ya teman-teman. Mesinnya berkode SR20DE 1998cc 4 silinder DHC EFI, tenaganya 140 horsepower, torsinya 181 Nm, transmisinya hanya ada matic 4 speed, untuk konsumsi BBM-nya sekitar 5-6 km per liter dalam kota, dan sekitar 8-9 km per liter luar kota. Lagi-lagi ini mobil boros ya teman-teman, tapi karena ini bukan mobil harian, mungkin hanya dipakai 1 kali seminggu saja, borosnya mungkin tidak akan terlalu terasa. Untuk fiturnya antara lain adalah power window, electric mirror, tilt steering, AC digital double blower, LSD atau limited slip differential, dan remote AC belakang. Nah, untuk remote AC-nya ini jangan sampai hilang ya teman-teman, karena dia tidak punya model manualnya. Kalau diperhatikan desainnya seperti kamar kapsul ya teman-teman, orang-orang sepertinya akan langsung tahu fungsi mobil ini memang untuk menginap. Anggapan itu juga bisa didukung oleh interiornya yang nyaman dan lega. Kursinya bisa dibikin rata seperti tempat tidur, bahkan kursi tengahnya bisa diputar ke belakang. Ini pastinya fitur yang sangat pas buat pecinta traveling keluarga. Jadi dia sangat praktis tanpa harus mendesainnya menjadi sebuah camper van. Sayangnya dia termasuk mobil tua, sudah mulai sering terjadi mesin overheat, panas mesin mulai masuk kabin karena mesinnya tepat berada di bawah kursi pengemudi. Spare part-nya juga sudah mulai langka, termasuk unitnya ini juga langka. Mobil ini memang kurang laku karena kemunculannya bertepatan dengan Krismon. Namun kabar baiknya, buat yang tinggal di Pulau Jawa, dia punya komunitas yang sangat solid. Jadi semua masalah tersebut tentu bisa teratasi. Jika teman-teman berminat, sebaiknya membeli unit yang terawat saja. Untuk yang terawat ini harganya juga tidak terlalu tinggi ya teman-teman, hanya sekitar 43 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 1,4 juta rupiah. Pilihan selanjutnya adalah Mazda E2000 tahun 1996. Tampilan Mazda E2000 memang sangat jadul, tapi mobil ini sangat pas untuk dijadikan mobil bermalam tanpa harus merubahnya menjadi camper van. Fleksibilitas kabinnya sangat mirip dengan Serena C23, karena memang ini termasuk MPV mewah di zamannya. Dulu bahkan banyak dipakai sebagai mobil travel mewah. E2000 adalah keluaran tahun 1996. Perbedaannya dengan rivalnya Serena C23 adalah dia memakai chassis leather frame di mana dia kuat menahan beban berat. Mesinnya berkode FE 1998cc 4 silinder SOHC karburator, tenaganya 86 horsepower, torsinya 152 Nm, transmisinya manual 5 speed, dan berpenggerak roda belakang. Fitur yang ditawarkan tidak banyak ya teman-teman, di antaranya adalah power window, central lock, power steering, AC yang sudah ada di setiap baris kursi, dan terdapat fitur yang jarang ada tapi sangat dibutuhkan saat menginap, yaitu cool box.
Mobil ini punya desain yang sangat mengotak, membuatnya berada dalam list perburuan bahan camper van murah saat ini. Ada banyak memang bahan camper van, tapi E2000 tanpa dirubah pun dia sudah bisa berfungsi maksimal untuk menginap di dalamnya. Jadi, jika teman-teman membeli E2000, teman-teman punya dua opsi, merubahnya langsung menjadi camper van atau cukup dengan model standar saja. Mesinnya tidak terlalu bertenaga, tapi cukup bandel dan merawatnya lebih mudah karena masih karburator. Suspensinya empuk dan kabinnya nyaman dengan kray di semua jendela. Kursinya seperti dibilang awal, dia bisa direbahkan sampai rata jadi tempat tidur, bisa diputar ke belakang, dan bisa menyamping. Kekurangannya mirip C23, mesinnya kurang bertenaga, spare part-nya rada langka, panas mesin mudah masuk kabin karena dia memakai mesin kolong, dan mobil ini sangat limbung serta BBM-nya cukup boros, dalam kota sekitar 5-6 km per liter saja, dan luar kota sekitar 7-8 km per liter. Untuk mengurangi risiko mobil second, sebaiknya pilih unit yang terawat, dan itu saat ini sangat mudah didapat. Harganya pun juga sangat murah, hanya sekitar 33 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 800 ribu rupiah. Oke teman-teman, itulah beberapa list MPV murah yang paling cocok buat teman-teman yang hobi menginap di mobil bersama keluarga tanpa harus merubahnya menjadi camper van. Mungkin ada banyak lagi pilihannya, tapi kami pilih yang boxy supaya nanti teman-teman punya opsi untuk merubahnya menjadi full camper van. Siapa tahu ada yang berkeinginan seperti itu nantinya, jadi tidak perlu ganti mobil lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.